Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 107. Bab 541. Pil terbentuk. Di langit biru di atas pegunungan yang luas, pancaran energi yang agak kasar melesat ke awan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yao Lao perlahan duduk dari tanah. Dia melirik pilar cahaya yang sangat besar dan sedikit mengernyit. Dengan isyarat dari tangannya yang terulur, pilar cahaya itu segera bergetar. Akhirnya, seutas cahaya berwarna biru mengalir ke bawah sebelum digantung di atas tangannya. Cahaya berwarna biru secara bertahap berkurang. Dengan segera, itu menunjukkan tubuh aslinya. Itu sebenarnya adalah pil obat biru yang seukuran mata naga. Permukaan pil obat sangat bulat dan halus, seperti permukaan laut. Garis biru yang samar-samar tetap di atasnya seperti banyak gelombang, tampak sangat misterius. Mengikuti benang cahaya berwarna biru yang keluar dari pilar cahaya besar itu tampaknya telah kehilangan dukungan energinya. Itu bergetar sedikit sebelum secara bertahap menjadi ilusi dan akhirnya menghilang sama sekali. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat pilar cahaya yang sangat besar itu benar-benar menghilang dari langit. Jika aktivitas ini dilanjutkan, sepertinya para sesepuh di akademi dalam akan bergegas setelah diberitahu. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan perlahan mendarat di puncak gunung. Dia dengan penasaran menatap pil obat berwarna biru di atas tangan Yao Lao sambil berkata, "Ini adalah pil roh tanah?" Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tampaknya ada sedikit kelelahan di wajahnya. Tampaknya menyempurnakan pil obat tingkat 6 sebagai tubuh spiritual masih cukup membebani dia. Mata Xiao yang tidak melewatkan keletihan wajah Yao Lao. Dia berkata, "Guru, Anda harus kembali ke ring untuk beristirahat sekarang karena pilnya telah disempurnakan. Sayangnya, tubuh spiritual ini memang mengalami kesulitan untuk melepaskan semua kekuatan saya. Kapan memperbaiki pil obat tingkat 6 membutuhkan begitu banyak waktu di masa lalu? Sekarang, prosesnya tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga sangat menguras energi saya." Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Guru, Anda dapat yakin. Setelah saya mendapatkan api hati api, saya akan mulai mencoba dan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Pada saat itu, Anda dapat sekali lagi dihidupkan kembali jika saya berhasil dalam pemurnian saya." Xiao Yan menghibur dengan senyuman. "Saya tidak terlalu khawatir tentang masalah kebangunan rohani saya, karena telah menunggu selama bertahun-tahun." Yao Lao tersenyum. Namun, seseorang bisa melihat senyum di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Terungkap bahwa dia masih merasa sedikit senang dengan kata-kata yang diucapkan Xiao Yan. Xiao Yan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pil obat yang tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Tangannya baru saja meraihnya ketika pil roh tanah itu berubah menjadi cahaya biru dan melesat pergi. Akhirnya, ia bertahan di samping Yao Lao, tampak memiliki semangatnya sendiri. Xiao yang terkejut saat melihat pil roh tanah yang benar-benar menghindari telapak tangannya. Dia berkata dengan suara tertegun, "Jangan bilang padaku bahwa semua pil obat tingkat 6 memiliki beberapa tingkat kecerdasan? Ia bahkan tahu bagaimana cara menghindar." Tidak semuanya. Pil obat tingkat ini memang memiliki kecerdasan. Namun, itu hanyalah jenis yang memberikan pengertian yang sangat kabur. Pil obat tingkat 6 biasanya tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun, pil roh tanah ini dapat dianggap di antara yang teratas dalam pil obat tingkat 6. Ini terutama setelah dikatalisasi dengan api dingin tulang, saya. Secara alami memiliki kecerdasan yang lebih kaya jika dibandingkan dengan pil obat lain dengan tingkat yang sama." Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Dia segera melambaikan tangannya dan pil roh tanah yang ditangguhkan di sisinya secara otomatis terbang ke tangannya. Dia mengeluarkan botol giok dan memasukkannya sebelum melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia menatap pil roh tanah yang ditangguhkan di dalam botol giok dan memukul mulutnya karena terkejut. Dia berkata, "Pil obat tingkat 6 sudah memiliki kecerdasan seperti itu. Apa pil obat tingkat tinggi tidak akan bisa berbicara dalam bahasa manusia?" Beberapa tetes keringat tanpa sadar mengalir dari dahi Xiao Yan saat dia memikirkan pil obat yang bisa mengobrol dengan seseorang.
Hehehehehe, pil obat tingkat 7 memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Beberapa pil obat bahkan mungkin secara otomatis terbang setelah keluar dari kuali jika seseorang tidak hati-hati, menyebabkan seorang alkemis yang kelelahan karena memurnikannya menjadi tertegun. Pil obat tingkat 8 bahkan bisa bertarung dengan manusia, menurutmu itu misterius? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pil obat yang bisa melawan seseorang? Ini, pil obat tingkat 8 sebenarnya sangat kuat. Pil obat tingkat 8 sudah sekuat ini. Bagaimana dengan tingkat 9 dan tingkat 10? Apakah mereka tidak akan menentang surga? Xiao Yan tertawa getir. Dikabarkan bahwa ada beberapa pil obat tingkat 9 yang bahkan bisa berbentuk manusia. Kalimat pertama Yao Lao menyebabkan kepala Xiao Yan berputar. Itu menjadi semakin konyol. Pil obat yang bahkan bisa berubah menjadi manusia. Jiu Jiu adalah yang paling terhormat. Di atasnya tidak disebut tingkat 10. Sebaliknya, ini adalah tingkat dewa yang sepenuhnya unik. Pil obat tingkat ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Saya pernah membaca beberapa buku kuno. Arti dari deskripsi samar di atasnya tampaknya menyiratkan bahwa pil obat tingkat dewa ini secara samar memiliki hubungan dengan pangkat Doudi, tingkat yang hanya ada dalam legenda. Yao Lao tertawa. Kalimat terakhirnya ditekan sampai sangat lembut, sepertinya takut orang lain akan mendengarnya. Catatan, Jiu Jiu, 99, sebagai alternatif, itu bisa terdengar seperti, panjang-panjang, yang berarti selamanya, yang merupakan angka yang sangat dihormati. Catatan, tingkat dewa, di berasal dari peringkat Doudi, peringkat terkuat. Yang artinya Tuhan. Perlu dicatat bahwa peringkat di biasanya merupakan level tertinggi di BTTH. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Tingkat dewa, ini sebenarnya sangat menakutkan. Jangan beritahu saya bahwa seseorang membutuhkan pil obat tingkat dewa, semacam ini untuk menerobos menjadi Doudi. Tidak ada yang bisa memperbaiki pil obat tingkat dewa dalam 1000 tahun. Alasan pertama adalah kurangnya formula obat. Formula obat tingkat ini pada dasarnya memiliki perbedaan bawaan dibandingkan dengan formula obat yang kami gunakan. Kami sedang memurnikan obat mujarab antara surga dan bumi. Pil obat tingkat dewa memurnikan langit dan bumi, gunung dan laut. Suara samar Yao Lao membuat Xiao Yan sangat terkejut. Memurnikan langit dan bumi menjadi pil? Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Alasan kedua adalah tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Yao Lao tersenyum sebelum menambahkan. Bahkan jika saya pulih ke puncak saya juga tidak dapat mencapai tingkat itu. Xiao Yan mengangguk pelan saat dia menghirup udara dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan penyulingan pil sebenarnya masih memiliki taktik yang melawan surga. Ini benar-benar menyebabkan dia sangat terkejut. Baiklah, tidak banyak gunanya bagimu untuk mengetahui tentang ini sekarang. Anda secara alami akan mengetahui semua yang perlu Anda ketahui ketika Anda mencapai level itu di masa depan. Yao Lao melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat, iblis hitam, di tanah ke dalam cincin hitam pekat. Setelah itu, cincin itu bergetar dan diletakkan di jari Xiao Yan dengan akurasi yang sangat tinggi. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tersenyum sambil berkata, "Karena, pil roh tanah, telah berhasil disempurnakan, haruskah kita kembali ke Akademi Dalam?" Yao Lao mengangguk secara acak. Tubuhnya baru saja akan memasuki cincin hitam pekat ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap ke suatu tempat yang jauh di dalam pegunungan. "Guru, ada apa?" Tindakan Yao Lao juga menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit cemas saat dia buru-buru bertanya. "Kamu harus bersembunyi dulu. Seseorang akan datang. Apalagi kekuatan orang yang datang sangat kuat. Saya pikir dia pasti tertarik dengan aktivitas ketika pil roh tanah dibentuk sebelumnya." Yao Lao berkata dengan suara yang sedikit dalam. Dia merenung sedikit sebelum sosoknya berubah menjadi penghalang cahaya yang menutupi tubuh Xiao Yan. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan. "Pergi dan sembunyi cepat. Dengan kekuatan Anda pasti tidak akan bisa lepas dari pencariannya. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus Anda. Cepat!"
Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan besar dari orang yang bergegas saat mendengar kegelisahan dalam suara Yao Lao. Dia mengepakkan sayap awan ungu dan mencari dengan cepat ke sekelilingnya. Segera, tubuhnya menyerbu ke puncak gunung yang besar. Akhirnya, tubuhnya benar-benar menghilang di antara tanaman hijau subur. Tubuh Xiao Yan memasuki hutan hijau subur dan bersembunyi di area rahasia. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang pohon dan menatap langit di kejauhan. Tidak lama setelah Xiao Yan benar-benar menyembunyikan tubuhnya, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat tubuhnya berhenti, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan riak tak terlihat yang sangat besar menyebar. Akhirnya, itu membungkus semua puncak gunung di dekatnya. Riak tak terlihat ini seperti radar. Ini berulang kali memindai tempat itu naik dan turun. Namun, beruntung Xiao Yan dibungkus oleh kekuatan spiritual Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan. Pemindaian terhenti setelah dilanjutkan beberapa saat di tanah. Sosok hitam itu berhenti. Ketika muncul berikutnya, itu muncul di puncak gunung kecil tempat Yao Lao telah menyempurnakan pil obat. Kecepatan yang menakutkan. Hati Xiao Yan merasa kaget dengan kecepatan bayangan hitam yang ditampilkan. Tatapannya sangat tertutup saat melewati cabang pohon dan dengan tenang menyapu yang terakhir. Namun, dia hanya dapat mengidentifikasi bahwa pihak lain adalah seorang lelaki tua yang memiliki rambut berwarna putih. Orang ini pasti seseorang dari Akademi Dalam. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada sesepuh itu. Jika pemikiran saya benar, ini seharusnya menjadi tetua pertama dengan prestise terbesar di Akademi Dalam. Xiao Yan diam-diam menebak dan bergumam di dalam hatinya. Bolehkah saya tahu teman mana yang memunikan pil obat di Akademi Batin saya dan dari mana Anda berasal? Jika memungkinkan, bisakah kamu keluar untuk menemuiku? Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu melihat sekelilingnya saat tubuhnya mendarat di puncak gunung. Melihat matanya yang tenang keruh, samar-samar orang bisa melihat kedipan yang seperti kilat. Suara yang diolah dengan douki yang kuat berulang kali bergema di area ini. Itu perkasa dan tidak berhenti bahkan setelah waktu yang lama. Xiao Yan secara alami tidak akan melakukan apa yang dia minta dan munculkan. Tubuhnya seperti mayat saat dia berbaring di dalam belukar tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Detak jantungnya juga ditekan ke titik terendah. Menambahkan sampul roh Yao Lao, dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat lelaki tua berjubah hitam itu, dia seharusnya tidak bisa merasakan posisi Xiao Yan. Suara yang kuat bergema di udara. Lama kemudian, itu benar-benar menghilang. Namun, sekitarnya masih sepi seperti sebelumnya. Hal ini menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu tanpa sadar mengerutkan kening. Jangan bilang kalau dia sudah pergi. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan lembut. Dia hanya bisa sekali lagi melompati tubuhnya dan pergi. Setelah beberapa kilatan, dia diam-diam menghilang ke cakrawala. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat lelaki tua berjubah hitam itu diam-diam menghilang. Tubuhnya baru saja bergerak saat suara dalam Yao Lao terdengar di samping telinganya. Jangan bergerak. Tubuh Xiao Yan, yang baru saja berputar sedikit, sekali lagi terhenti. Dia menarik sudut mulutnya dan hanya bisa mempertahankan postur ini. Ini berlangsung hampir setengah jam. Tepat ketika dia akan mencapai batas daya tahannya, matanya yang melihat ke arah puncak gunung di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung, yang semula tidak ada siapa-siapa. Sosok manusia berjubah hitam perlahan muncul dalam pandangan Xiao Yan seperti hantu. Xiao Yan menatap sosok manusia yang jelas pergi jauh, tapi sekali lagi muncul dengan aneh. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Orang tua ini benar-benar licik. Jika dia tidak memiliki pengingat Yao Lao sebelumnya, kemungkinan dia akan ketahuan saat dia muncul. Ini sepertinya bukan pertama kalinya dia bertemu dengan sesuatu seperti ini. Orang tua berjubah hitam yang sekali lagi muncul melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa orang yang telah memunikan pil obat di sini sudah pergi jauh. Dia menghela nafas. Dengan goyangan sosoknya, dia sekali lagi menghilang dari tempat aslinya. Kali ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar menenangkan pikirannya yang tegang setelah lenyapnya sosok manusia berjubah hitam.
Tubuhnya terbaring lemah di dahan pohon, tampak telah kehilangan semua kekuatannya saat dia membiarkan keringat dingin membasahi pakaiannya. Bab 542. Bakat untuk memburu harta karun. Xiao Yan sekali lagi tinggal selama setengah hari di dalam pegunungan yang dalam setelah menghindari pencarian lelaki tua berjubah hitam itu. Baru setelah itu dia menunjukkan sayap awan ungu dan kembali ke akademi dalam dengan hati yang rileks. Dengan bantuan langit yang redup, Xiao Yan sekali lagi berhasil menyingkirkan orang-orang usil yang ingin menantangnya. Dia memasuki gerbang Pan dan kembali ke pavilion rumah. Namun, ketika dia membuka pintu dan masuk, sosok putih tiba-tiba melintas di depannya, menyebabkan dia buru-buru mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Dia memfokuskan matanya dan melihat, dan tanpa sadar sedikit tertegun. Sosok putih di depannya ini sebenarnya yang disebut peringkat pertama di peringkat kuat, avatar dari binatang ajaib, Xian. Pada saat ini, gadis kecil berpakaian putih sedang menatap Xiao Yan di pintu masuk dengan tatapan penuh antisipasi. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keinginan. Huk, Xian, kenapa kamu datang? Xiao Yan merilekskan hatinya yang tegang. Dia mengeluarkan batu kering sebelum mengusap kepala kecil Xian. Setelah itu, dia pindah ke samping dan memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Bu Hao hadir. Pada saat ini, mereka bertiga menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Saya telah memakan semua danwan yang telah Anda bantu saya perkuat. Xian seperti pengikut saat ini, mengikuti di belakang tubuh Xiao Yan. Wajah kecilnya sedikit merah saat dia berbicara dengan sikap malu. Catatan, danwan atau yawan pil yang tidak memiliki efek pengobatan bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin ketika dia mendengar ini. Orang kecil ini memang layak memiliki konstitusi binatang ajaib. Dia benar-benar bisa mengonsumsi semua yawan yang mengandung efek obat yang liar dan kejam dalam beberapa hari. Berdasarkan pengetahuan Xiao Yan tentang dia, kemungkinan yang terakhir telah memakan orang-orang yawan itu seolah-olah itu adalah permen. Xiao Yan dengan cepat masuk ke aula dan mendengar Hu Jia dengan tenang bergumam. Siapa gadis kecil ini? Dia tiba-tiba datang dan menemukan gerbang Pan kami pagi ini dan memberitahu kami bahwa dia ingin menemukan Anda. Ketika dia mendengar bahwa Anda tidak ada, dia hanya duduk dan tidak pergi. Wajah mungilnya sangat sedingin es sehingga menakutkan. Pihak lainnya adalah seorang gadis kecil, jadi tidak baik bagi kita untuk menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan senyum pahit, dia berkata, untungnya, kalian semua tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, seluruh pavilion ini akan dirobohkan. Hah? Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Hao dan Hu Jia di samping agak tercengang saat mereka memandangi gadis kecil yang wajah sedingin esnya telah mencair sejak Xiao Yan muncul. Gadis kecil yang imut benar-benar memiliki kekuatan seperti ini? Meskipun gadis kecil ini mungkin masih sangat muda, tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika dia benar-benar bertarung, hampir tidak ada orang di sini yang bisa menanganinya. Sun Er di samping tidak terlalu terkejut. Dengan mendengar kata-katanya ini, tampaknya dia samar-samar merasakan kekuatan Xian. Xiao Yan agak terkejut saat menatap Sun Er. Kepekaannya ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Dadho Usi. Namun, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan mengalami kemisteriusan Sun Er. Oleh karena itu, kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Hu Jia dan Wu Hao bertukar pandang satu sama lain. Mereka tanpa sadar bergumam. Itu tidak mungkin, kan? Dia hanya semudah ini. Anda tidak bisa hanya melihat di permukaan segalanya. Xiao Yan tersenyum. Dia juga merasa terkejut ketika dia mengetahui Xian memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda sebelum dia memastikan identitasnya. Oleh karena itu, dia memahami emosi Hu Jia dan Wu Hao saat ini. Xiao Yan duduk di kursi. Dia tiba-tiba tidak bisa menahan rasa lelah. Matanya menyipit saat dia mengusap dahinya dengan jari-jarinya. Mengamati Yao yang menyempurnakan pil roh tanah, beberapa hari terakhir ini juga telah menghabiskan banyak energinya. Jepret, jepret. Gelombang suara menabrak tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan berhasil duduk.
Dia membuka matanya dengan tidak yakin, hanya untuk melihat bahwa meja itu penuh dengan bahan obat. Xian di samping meja itu memakai cincin di jari kelingkingnya. Inilah yang diminta lelaki tua yang menjaga gudang obat itu untuk saya berikan. Dia berkata bahwa ramuan obat ini disiapkan oleh beberapa tetua Liu. Masalah ini jelas bukan tujuan utama Xian. Oleh karena itu, setelah dia membuang semua ini, dia segera mengeluarkan ramuan obat kental berwarna merah muda yang terlihat seperti akar tanaman. Matanya yang hitam pekat menatap Xiao Yan dengan penuh antisipasi. Dia menggunakan suara lembut dan berkata, "Selain itu, kamu telah mengatakan bahwa aku bisa datang dan mencarimu setelah aku selesai memakan semua Yawan." Xiao Yan melirik bahan obat di atas meja dan secara acak melihatnya. Dia mengangguk sedikit. Tetua Liu itu tidak terlalu pelit dalam hal ini. Harus ada 3 set bahan di antara bahan obat di sini. Jelas, dia juga khawatir tingkat kegagalan Xiao Yan akan terlalu tinggi. Karena itu, dia mengatupkan giginya dan mencabut sedikit lagi. Yang dia harapkan hanyalah Xiao Yan akan berhasil memperbaiki 1 pil kekuatan naga di antara 3 set bahan pil obat ini. Xiao Yan hanya menerima akar itu seperti bahan obat dari tangan Xian setelah melihat bahan obat lainnya. Dia membalikannya dan melihat dan tidak bisa menahan nafas. Dia mengenali hal ini. Ini adalah sejenis bahan obat langka yang disebut akar roh api. Itu berisi energi afinitas api yang kaya di dalamnya. Bahkan dia sendiri tanpa sadar tertarik padanya. Orang ini benar-benar menyebalkan yang merusak bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Tetua Hao pasti akan dibuat marah sampai mati olehmu. Omong kosong. Bahan obat ini adalah sesuatu yang saya temukan sendiri di pegunungan yang dalam. Sejak awal, saya memiliki semacam perasaan khusus untuk benda-benda spiritual alami ini. Aku tidak mencurinya dari orang tua itu. Mata besar hitam pekat Xian menyipit saat dia dengan marah menanggapi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akal khusus. Hati Xiao Yan tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia mendengar kalimat ini. Xian ini awalnya adalah binatang unik dari zaman kuno. Apakah dia memiliki perbuahan harta karun alami seperti bakat? Mata Xiao Yan diam-diam menjadi sedikit lebih cerah. Jika ini masalahnya, apakah keberadaan anak kecil ini tidak hanya seperti mangkuk yang mengumpulkan harta? Dengan rasa misterius miliknya ini, niscaya akan menghemat banyak masalah jika seseorang ingin mencari objek spiritual alami di dalam pegunungan yang dalam. Kamu bisa merasakan ramuan obat yang terkubur jauh di dalam tanah? Sun Er di samping juga agak terkejut saat dia bertanya. Xian melirik Sun Er. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit ketakutan untuk kakak perempuan yang cantik ini. Oleh karena itu, kata-katanya tidak tampak dingin. Secara alami aku tahu di mana pegunungan dalam akademi dalam menyembunyikan obat. Namun, sebagian besar obat dilindungi oleh binatang ajaib yang kuat. Misalnya, kera langit iblis salju, di gunung yang dalam itu pasti menjaga sesuatu yang baik. Namun, saya telah dipukuli olehnya dan dipaksa kembali selama beberapa kali saya pergi ke sana. Belakangan, saya bertemu dengan seorang wanita di akademi dalam yang memiliki rambut berwarna perak. Dia tampak menyenangkan untuk dilihat jadi aku memberitahunya tentang hal yang kera langit setan salju lindungi. Saya ingin tahu apakah dia berhasil. Dia berkata bahwa dia bahkan akan memberi saya bagian jika dia melakukannya. Ekspresi beberapa orang di dalam aula memiliki berbagai jenis perubahan saat kata-kata ini keluar dari mulut Xian. Hu Jia dan Wu Hao memiliki mata yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Xian. Mereka tentu pernah mendengar nama kera langit setan salju. Sungguh tak terduga bahwa gadis kecil ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan binatang buas seperti itu. Hampir tidak ada orang yang memiliki kekuatan seperti itu bahkan di seluruh akademi dalam. Sungguh tidak terduga bahwa alasan Han Yu mengetahui bahwa susu tubuh pendinginan inti bersembunyi di lembah gunung sebenarnya karena Xian telah memberitahunya tentang hal itu. Masalah ini sangat menarik. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita yang memiliki rambut berwarna perak. Sepertinya hanya ada Han Yu di dalam akademi dalam ini, kan? Hehe, Xian, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Mata Xiao Yan berputar. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xian. Apa yang kamu rencanakan?
Zian segera mundur selangkah dan dengan hati-hati bertanya saat melihat senyum Xiao Yan. Saya bisa mengesampingkan semuanya dan membantu Anda memperbaiki lagi setelah Anda menghabiskan semua danwan Anda di masa depan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, namun, saya memiliki syarat pertukaran. Anda harus mengikuti saya ketika saya harus memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari bahan obat. Sebagai seorang alkemis, kebutuhannya akan bahan obat yang berharga adalah keinginan yang lebih besar dari apapun. Selain itu, bakat mencari harta karun Zian tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang sangat besar terhadapnya. Anda ingin saya membantu Anda mencari bahan obat? Meskipun Zian masih muda, dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia segera memahami niat Xiao Yan. Membantu Anda menyempurnakan bahan obat juga menghabiskan banyak kekuatan. Anda tidak bisa membiarkan saya melakukannya secara gratis kan? Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata. Zian mengerutkan kening. Dia mempertimbangkan ini cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dia bergumam. Terserah kamu. Bagaimanapun, saya hanya akan membawa Anda untuk mencari bahan obat. Anda harus menangani diri sendiri jika bertemu dengan binatang ajaib yang menjaga bahan obat. Tentu saja, mungkin juga jika Anda benar-benar ingin saya berakting. Namun, Anda harus memberi saya hadiah. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan tumpukan besar bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan akar roh api di tangannya ke arah Zian dan berkata, saya akan membantu Anda memperbaiki hal ini malam ini. Anda bisa datang dan mengambilnya besok. Tidak, aku akan menunggumu di sini. Zian buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata saat dia mendengar ini. Terserah kamu. Sun Er, atur tempat untuknya. Saya benar-benar terlalu lelah setelah beberapa hari terakhir ini dan perlu istirahat sebentar dulu. Xiao Yan mengangguk dengan acuh tak acuh sebelum menginstruksikan Sun Er. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang telah berbalik dan pergi ke lantai berikutnya. Mulutnya bergerak sedikit. Sikapnya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri sepertinya menyiratkan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan pada Xiao Yan. Namun, sesaat kemudian, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia menunduk dan tersenyum pada Zian di sampingnya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hu Jia dan Wu Hao dan membawa Zian ke sebuah ruangan. Malam menutupi seluruh akademi dalam. Kilatan cahaya sesekali menghilangkan sedikit kegelapan. Sun Er berdiri dengan sikap ramping dan elegan di dekat jendela di sebuah ruangan di dalam pavilion rumah. Cahaya bulan yang lemah menembus jendela dan menyelimuti tubuhnya yang halus, ramping, dan indah. Rambut hitamnya tertiup angin, memberinya sikap yang bersemangat. Bayangan gelap tiba-tiba bergoyang di titik gelap di dalam ruangan yang sunyi. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi sosok manusia tua. Xiao Ji. Sosok manusia muncul dan dengan hormat membungkuk pada Sun Er. Dari penampilannya, orang ini adalah Ling Ying. Catatan, Xiao Ji nona atau wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa, Old Ling, katakan saja padaku jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Sun Er berbalik. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang indah dan tanpa celah saat dia berbicara dengan lembut. Ling Ying sedikit ragu saat mendengar ini. Tatapannya menatap wajah Sun Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata dengan lembut. Nona kecil, kepala klan telah mengirimkan perintah. Tubuh Sun Er yang lurus dan indah di bawah sinar bulan, bergetar lembut dengan cara yang tidak terlihat saat suara Ling Ying terdengar. Berbicara. Suara wanita muda itu tampak sedikit dingin di bawah penutup sinar bulan. Bab 543. Masalah mendesak? Masalah kepala klan-klan Xiao yang hilang telah menyebar ke klan. Ling Ying menatap Sun Er sambil berkata sambil tersenyum pahit. Saat ini, klannya sedikit kacau. Hilangnya Xiao San juga bisa berarti bahwa bagian dari kunci milik klan Xiao juga ikut menghilang bersamanya. Xiao Ji juga tahu betapa seriusnya pandangan klan itu. Catatan, Xiao Ji nona atau wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa, apakah klan mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan paman Xiao San? Sun Er mengerutkan alisnya sedikit sebelum tiba-tiba bertanya beberapa saat kemudian.
Mereka sudah mulai menyelidiki. Namun, mereka tidak punya berita untuk saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang detail hilangnya Xiao Shan mungkin adalah tetua pertama dari Sekte Awan Berkabut yang mengejar saat itu. Sayangnya, Xiao Yan telah membunuhnya karena amarahnya. Ling Ying menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan Gege sangat menghargai paman Xiao Shan. Xiao Shan dikejar oleh Sekte Awan Berkabut sampai akhirnya dia menghilang. Xiao Yan secara alami sangat marah sampai dia kehilangan sedikit alasannya. Sun Er menghela nafas. Segera, dia mengubah topik dan berkata. Ceritakan tentang perintah ayah dulu. Kepala klan mengatakan jika Xiao Ji, nona muda, terus tidak dapat menemukan bagian kunci itu, kamu harus segera kembali ke klan. Karena, kuncinya telah hilang setelah hilangnya Xiao Shan, tidak perlu membuang waktumu untuk tuan muda Xiao Yan. Ling Ying berkata dengan lembut. Xiao Ji, nona muda, dengan penolakanmu yang berulang kali untuk kembali dan tinggal bersama tuan muda Xiao Yan, kepala klan mungkin telah menebak sesuatu secara samar. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan ini. Ada beberapa sesepuh di klan yang juga berpikir seperti ini. Mereka pikir tuan muda Xiao Yan tidak layak untukmu. Wajah Sun Er tenang. Wajahnya bahkan tidak bergerak sedikit pun karena ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan acuh tak acuh. Mereka secara alami akan tahu apakah dia layak untukku di masa depan. Namun, Anda tidak bisa menunggu sampai masa depan. Xiao Ji seharusnya sudah kembali ke klan saat tuan muda Xiao Yan meninggalkan kota Wutang saat itu. Anda telah menyeret masalah ini selama 3 tahun. Ada peningkatan ketidakpuasan dalam klan. Lagi pula, kepentinganmu bagi klan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nona muda dan tuan muda cabang lain. Ling Ying berkata dengan lembut. Oleh karena itu, kali ini, kepala klan telah mengeluarkan perintah yang ketat. Jika Anda tidak kembali dalam waktu 1 bulan, mungkin ada orang dari klan yang akan datang secara pribadi. Xiao Ji sepertinya tidak ingin membiarkan tuan muda Xiao Yan berhubungan dengan klan, baik. Anda harus tahu dengan jelas bahwa kekuatan tuan muda Xiao Yan saat ini tidak memberinya kualifikasi sedikit pun untuk dipandang serius oleh klan. Bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir bawah merahnya. Dia mengepalkan tangannya yang halus. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk. Ah, aku tahu. Meskipun dia sudah tahu di mana bagian yang disebut dari kunci milik klan Xiao itu, dia tidak mengungkapkannya. Ini karena dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan pasti akan menghilang jika berita ini disebarkan ke klan. Ling Ying menghela nafas tanpa daya saat dia menatap wajah cantik Sun Er yang setenang air. Dia memutar tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam buram sebelum bergegas menuju kegelapan. Akhirnya, dia sedikit bergoyang dan menghilang. Lama setelah Ling Ying menghilang sebelum Sun Er perlahan-lahan menggerakkan langkahnya dan muncul di depan jendela. Dia menatap langit malam yang luas, dan kepahitan samar tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki keraguan sedikit pun tentang potensi Xiao Yan. Bahkan selama dia jatuh menjadi cacat dari seorang jenius saat itu, dia juga percaya bahwa dia akan cepat atau lambat sekali lagi berdiri di puncak di mana orang lain memandangnya. Namun, seorang jenius hanyalah sebutir biji-bijian di lautan luas di depan faksi itu yang begitu besar hingga membuat orang terkejut. Dia tidak bisa membuat mereka terlalu memperhatikannya. Peninggalan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan faksi kuno itu menyaksikan naik turunnya para jenius secara tiba-tiba, satu demi satu. Karena itu, istilah jenius tidak akan menyebabkan mereka menjadi perhatian sedikit pun. Yang mereka pedulikan hanyalah prestasi macam apa yang saat ini telah dicapai seseorang. Saat ini, Xiao Yan hanyalah seorang douling. Meskipun dia bahkan belum berumur 20 tahun, ini tidak berarti banyak. Bagaimanapun, perjalanan kultivasi seseorang sangat berbahaya. Tidak ada yang berani untuk memastikan atau percaya bahwa Xiao Yan akan benar-benar bisa berjalan sampai ke puncak perjalanan kultivasi ini dan memandang rendah semua orang. Faksi kuno itu terlalu besar. Oleh karena itu, kecuali seseorang mencapai tingkat puncak itu, pada akhirnya dia akan tampak seperti perbedaan antara 50 dan 100 langkah. Pada dasarnya tidak banyak perbedaan mendasar di antara mereka. Mereka tidak percaya, sebuah ejekan samar terangkat di sudut mulutnya saat Sun Er dengan lembut bergumam. Tidak apa-apa hanya dengan aku yang percaya.
Setelah 1 malam istirahat, energi Xiao Yan kembali hidup keesokan harinya. Saat dia bangun dari tempat tidur, dia menghabiskan setengah jam menyelesaikan penyempurnaan akar roh api, Xian. Karena Tetua Liu tidak menyatakan waktu di mana dia membutuhkan pil kekuatan naga, itu, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia baru saja berjalan menuruni bintang-bintang ketika sosok Xian berkelebat dan muncul seperti hantu. Mata hitam pekatnya berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat cara miliknya ini. Dia melemparkan botol giok ke tangannya dan tidak bisa menahan tawa diam-diam dengan cara pahit ketika dia melihat ekspresi gembira itu. Gadis kecil ini mungkin sangat kuat, tetapi mentalitasnya tidak jauh berbeda dengan seseorang seusianya. Xian akhirnya berhenti mengganggu Xiao Yan setelah mendapatkan beberapa danwan lezat yang penuh dengan energi. Namun, dia merasa sedikit malu karena ingin segera pergi setelah mendapatkan barang itu. Karenanya, dia dengan patuh duduk di salah satu sudut. Sikapnya yang lembut dan imut itu menyebabkan Hu Jia di samping memiliki keinginan untuk maju dan dengan kejam mencubitnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao semuanya hadir di aula. Hari ini, Wu Hao tidak terburu-buru ke arena pertarungan. Bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata pada fanatisme yang dimiliki orang ini terhadap pertempuran. Xiao Yan bertanya tentang masalah baru-baru ini yang terjadi untuk Gerbang Pan dari Sun Er dan sisanya selama dia makan sarapan. Dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia pada akhirnya adalah pemimpin Gerbang Pan. Meskipun dia tidak terlalu bertanggung jawab sebagai pemimpinnya, dia tidak pernah menyangkal statusnya. Xiao Yan baru saja akan bangun setelah makan sarapannya ketika pintu yang tertutup rapat ke kamar dibuka. Segera, suara keras Lin Yan itu melolong keras di dalam aula. Xiao Yan, ku dengar kau telah kembali? Hahaha. Apakah Anda punya waktu untuk berdebat hari ini? Beberapa hari ini, saya tidak bersenang-senang saat bertarung di beberapa pertandingan di arena pertarungan. Bajingan itu lari begitu saja setelah melihatku. Lin Yan, yang tampak ceroboh, masuk ke dalam ruangan. Dia mengabaikan ekspresi tak berdaya dari Xiao Yan dan yang lainnya dan langsung datang ke sisi meja. Dia secara acak mengambil roti di atas meja dan dengan kejam menggigit sambil berbicara dengan cara yang samar. Siapa gadis kecil ini? Gruk, sementara roti itu dikunyah di mulutnya, Lin Yan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Xian yang duduk di samping. Dia baru saja tersenyum dan bertanya ketika wajahnya dengan cepat menegang di bawah tatapan tertegun Sun Er, Xiao Yan, dan Wu Hao. Roti yang dikunyah di mulutnya dimuntahkan dengan keras bersama dengan air liurnya. Sesaat kemudian, seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru mundur seolah-olah dia telah disetrum. Kenapa kamu di sini? Suara yang sangat terkejut dan tajam dipancarkan dari mulut Lin Yan saat dia melangkah mundur. Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao bingung saat melihat perubahan mendadak Lin Yan ini. Hanya Xiao Yan yang mengerti bahwa kemungkinan orang ini telah mengenali Xian. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Xian menutupi telinganya dan berkata dengan sangat tidak puas kepada Lin Yan yang terkejut. Lin Yan menelan seteguk air liur. Dia hanya diam-diam sedikit santai saat melihat Xian tidak memiliki tindakan khusus lainnya. Dia memutar di sekitar meja besar di aula dan dengan hati-hati pergi ke belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berkata dengan lembut. Sialan, mengapa orang ini ada di sini? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami sangat baik. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Lin Yan tanpa sadar melebarkan matanya saat melihat sikap tenang Xiao Yan. Apakah kamu tahu identitasnya? Iya. Xiao Yan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Xian dan mengusap kepalanya saat dia tersenyum dan berkata. Seorang gadis kecil yang sangat lucu. Lucu, sudut mulut Lin Yan bergerak-gerak saat dia berbicara di dalam hatinya. Jika Anda dapat melihat pemandangan menakutkan tentang bagaimana orang ini menendang semua pesaing dari arena selama kompetisi besar, peringkat kuat, terakhir, Anda mungkin tidak lagi berpikir demikian. Saya sudah selesai makan. Aku pergi. Xian memasukkan sarapan ke dalam mulutnya.
Dia mengayunkan kepalanya dan melepaskan tangan Xiao Yan. Dengan mendengus Lin Yan, dia mulai melompat-lompat saat dia berjalan keluar. Dia bahkan berbalik menghadap Xiao Yan untuk berbicara tepat ketika dia akan keluar melalui pintu. Ingat kesepakatan kita. Selain itu, saya merasa Anda menyenangkan untuk dilihat. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang berani menggertak Anda. Aku akan memberikan pukulan kepada setiap orang seperti orang di sampingmu itu. Gadis kecil itu dengan bangga melambaikan tangan kecilnya setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia mengayunkan ekor kuda ungunya sebelum melompat dan menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. Sialan. Xiao Yan, kapan kamu benar-benar mengenal ratu kekuatan kasar? Lin Yan baru pulih keadaan normalnya setelah hilangnya Xian. Tinjunya hancur di bahu Xiao Yan saat dia berbicara dengan terkejut. Sungguh tidak terduga bahwa orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat, yang kamu katakan sangat kamu takuti sebenarnya adalah gadis kecil. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menggoda. Wajah Lin Yan berubah agak memerah saat dia diejek oleh Xiao Yan. Dia mendengus dan berkata, dengan monster ini melindungimu, apakah kamu masih perlu takut pada Liu Qing? Orang itu hanya bisa mengambil jalan lain saat dia melihatnya. Saya berharap seorang gadis kecil mendukung saya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai laki-laki alfa, dia benar-benar tidak ingin bergantung pada nama seorang gadis kecil untuk sombong dengan penuh kemenangan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara ketukan yang terburu-buru tiba-tiba keluar dari pintu. Segera, sesosok manusia buru-buru masuk ke dalam setelah Sun Er menjawab dengan suara lembut. Atai? Apa itu? Xiao Yan tanpa sadar berbicara dengan cara tertegun ketika dia menatap pria terengah-engah yang bergegas masuk. Hehe, ketua, ada beberapa hal yang melibatkanmu. Atai menggosok kepalanya dan berkata, kemarin, saya telah mengambil cuti untuk kembali ke akademi luar, hanya untuk mendengar bahwa seseorang sedang mencari Anda dengan segera. Oh. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia bertanya dengan cemberut. Sepertinya dia dipanggil Xiao Yu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah kakak perempuanmu. Atai berkata. Dari ekspresinya, dia sepertinya memiliki beberapa hal yang mendesak untuk diberitahukan kepadamu. Akademi dalam tidak mengizinkan siswa dari akademi luar untuk masuk. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk pergi melakukan perjalanan ke akademi luar apapun yang terjadi. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia mengerti Xiao Yu dengan sangat baik. Dia tidak akan terlalu cemas kecuali sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, apa yang bisa terjadi saat berada di akademi luar? Xiao Yan maju mundur 2 langkah. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Dia berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 544. Kembali ke akademi luar. Beberapa sosok manusia muncul dari pintu keluar ilusi akademi dalam. Dari penampilan-penampilan mereka sebenarnya mereka adalah Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya. Di belakang mereka adalah Lin Yan yang mengikuti karena penasaran. Saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas keluar dari hutan, suara tua yang samar terdengar di atas kepala semua orang. Kamu harus mendapatkan surat dari seorang tetua jika kamu ingin meninggalkan akademi dalam. Apa yang rencananya akan Anda lakukan oleh kelompok besar Anda dengan pergi? Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala ketika mereka mendengar suara ini, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berdiri di atas cabang pohon. Melihat dengan seksama, dia adalah tetua Su yang mereka lihat ketika mereka pertama kali memasuki akademi dalam. Tetua Su, saya Xiao Yan dan saya memiliki masalah mendesak yang mengharuskan saya melakukan perjalanan ke akademi luar. Tolong bantu aku. Xiao Yan mengambil langkah maju, menekan kecemasan di hatinya. Dia dengan hormat berbicara kepada tetua di cabang pohon. Oh, Xiao Yan. Tetua Su terkejut saat mendengar ini. Tatapannya buru-buru dialihkan ke tubuh Xiao Yan. Ketika dia melihat wajah yang agak familiar itu, segera ada senyuman tambahan di wajah aslinya yang acuh tak acuh. Hehehehe, sebenarnya siswa Xiao Yan. Mengapa?
Apakah kamu bosan setelah tinggal di akademi dalam dan ingin berjalan-jalan di luar? Di mana saya memiliki waktu senggang seperti itu? Hanya saja ada masalah mendesak yang mengharuskan saya pergi dan melihatnya. Xiao Yan tertawa getir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tetua Su dan berkata, "Tetua, tolong." Tetua Su berhenti sejenak karena menurut peraturan akademi dalam, tanpa surat, mereka tidak bisa membiarkan orang pergi begitu saja. Namun, Xiao Yan berbeda. Dia adalah seseorang yang secara pribadi dikatakan oleh tetua pertama untuk memberikan perhatian ekstra. Selain itu, meskipun dia telah ditempatkan di sini, dia juga telah mendengar tentang Xiao Yan mampu memperbaiki pil tingkat 5. Karena itu, dia cukup senang membantu Xiao Yan. Menurut aturan, saya tidak bisa membiarkan Anda lulus karena Anda tidak memiliki surat di tangan Anda. Namun, karena murid Xiao Yan, saya akan melanggar peraturan sekali hari ini. Tetua Su merenung sejenak sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Tetua. Xiao Yan segera bersukacita saat melihat Tetua Su menganggukkan kepalanya. Hei, wajahmu cukup besar. Saya telah datang untuk menemukan tetua ini beberapa kali dan dia selalu menunjukkan kepada saya wajah orang yang sudah meninggal. Jika Anda tidak menyerahkan surat, Anda tidak diizinkan untuk lewat. Benar-benar tidak terduga bahwa dia akan bersikap lunak kepada Anda. Di belakang Xiao Yan, Lin Yan sedikit terkejut saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum. Dia juga sangat sadar bahwa alasan para sesepuh ini begitu sopan kemungkinan besar karena dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Lagi pula, sebagai seorang alkemis, dia dengan jelas memahami daya tarik seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 5 terhadap sesepuh yang kekuatannya berada di kelas Do Uang ini. Xiao Yan Gege, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Seharusnya tidak ada masalah yang terlalu besar yang akan terjadi di dalam Akademi Jianan. Sun Er, yang telah memperhatikan Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Meskipun yang pertama menyembunyikannya dengan baik, dia masih bisa menemukan kecemasan samar di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit sambil berbicara dengan suara lembut. Namun, kamu juga harus mengenal Xiao Yu dengan baik. Dia memiliki karakter yang angkuh. Kecuali jika ada masalah besar, dia pasti tidak akan datang mencariku. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kami juga dari klan yang sama. Selain itu, klan Xiao telah direduksi menjadi keadaan ini karena aku. Saya juga merasa sedikit kasihan pada mereka. Sun Er tersenyum. Tangannya yang halus dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Saat keduanya berbicara dengan lembut, ruang dari area terbuka di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Segera, ruang itu tampak terbuka paksa oleh tangan yang tak terlihat. Sebuah pintu menyilaukan berwarna perak muncul dalam pandangan mereka. Saya sudah mengirimkan sinyal. Oleh karena itu, akan ada beberapa griffin yang menunggumu. Pegunungan dalam akademi dalam dipenuhi dengan banyak binatang ajaib. Jika tidak ada griffin untuk ditunggangi, Anda mungkin perlu membuang waktu seminggu untuk mencapai akademi luar. Tetua Su dengan lembut mendarat di tanah dari cabang pohon dan tersenyum ketika dia berbicara dengan kelompok Xiao Yan. Tetua Su, terima kasih banyak. Aku pasti akan membalas budi yang dibuat hari ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Tetua Su dengan rasa terima kasih. Dia tidak tinggal lama karena dia memimpin dengan cepat berjalan menuju pintu berwarna perak. Setelah itu, sosoknya menghilang dengan cahaya yang berkedip-kedip. Sun Er dan yang lainnya mengikuti setelah Xiao Yan. Dengan kilatan cahaya perak, hutan sekali lagi menjadi kosong. Melihat Xiao Yan yang cemas, tampaknya dia memang memiliki masalah yang mendesak. Saya khawatir saya perlu melaporkan kepada tetua pertama tentang hal ini. Tetua Su merenung sejenak setelah orang terakhir menghilang di balik ambang pintu berwarna perak. Dia berbalik dan melompat ke langit. Sepasang sayap Douki muncul saat dia bergegas menuju akademi dalam. Saat mereka keluar dari pintu berwarna perak, pegunungan tak terbatas muncul di hadapan Xiao Yan. Ada ngarai tak berdasar yang memanjang dan akhirnya menghilang ke tepi pandangan mereka tidak jauh di depan mereka. Pada saat ini, ada griffin yang sangat besar yang mengepakkan sayapnya di samping ngarai. Bahkan ada dua orang yang mengendarai griffin. Hehehehe, beberapa dari kalian menuju akademi luar kan? Ayo naik.
Seseorang yang sedang mengemudi berdiri dan tersenyum. Dia berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya saat melihat penampilan mereka. Terima kasih banyak. Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk melompat ke Griffin sebelum tubuhnya berdiri tegak tanpa bergerak di belakang Griffin, yang cukup licin. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan menunjukkan hal memalukan yang ditunjukkan beberapa siswa baru ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Dalam. Melihat gerakan mantap ini, kedua pembalap Griffin juga melontarkan pujian pelan. Para murid itu memang layak menjadi murid Akademi Dalam. Kelincahan semacam ini adalah sesuatu yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan siswa Akademi luar. Duduklah dengan tenang. Teriakan keluar. Griffin tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang dengan embusan angin kencang. Sebuah tubuh besar terangkat ke langit sebelum akhirnya dengan cepat terbang menuju pegunungan di Akademi luar. Di tempat terbuka berlabuh Griffin di Akademi luar. Karena Griffin sangat menarik perhatian, ada cukup banyak siswa Akademi luar yang berkumpul di sekitar tempat terbuka. Para siswa ini langsung terkejut saat melihat sekelompok orang turun dari Griffin yang baru saja mendarat. Xiao Yan, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao pada dasarnya adalah bintang yang diketahui semua orang di Akademi luar sebelum mereka berempat memasuki Akademi Dalam. Meskipun lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak saat itu, masih ada cukup banyak siswa yang mengingatnya. Sebab, gelombang percakapan pribadi terdengar saat keempat orang itu menampakkan diri. Mata mereka dipenuhi dengan panas yang membara. Xiao Yan, yang sedang terburu-buru, secara alami tidak peduli dengan tatapan ini. Dia memimpin kelompok keluar dari lapangan terbuka dan mengandalkan ingatannya untuk berjalan ke kediaman instruktur Ruoling. Hei, gadis berpakaian hijau itu sangat cantik. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Sangat disayangkan. Jika saya pernah bertemu dengannya sebelumnya, saya bahkan mungkin bisa mendekat dan memiliki kecantikan seperti itu. Beberapa suara tanpa sadar menjadi lebih keras saat mereka memandangi sekelompok orang yang telah menghilang dari ujung pandangan mereka. Ada sekelompok siswa baru yang telah memasuki Akademi luar selama setengah tahun ini. Oleh karena itu, mereka belum pernah melihat Sun Er dan yang lainnya sebelumnya. Namun, melihat sikap kelompok yang mengesankan, siswa baru yang baru saja tiba ini tidak berani terlalu keras. Suara mereka secara alami muncul sekarang setelah kelompok itu pergi. Ci, anak nakal, kulitmu sangat gatal. Itu adalah wanita senior Xiao Yan. Kamu benar-benar ingin dekat dengannya hanya dengan kekuatanmu? Seorang siswa yang tampak lebih tua melirik seorang siswa baru yang muncul di sampingnya dan berkata dengan tawa dingin. Siapa Xiao Yan? Saya hanya mendengar tentang siswa baru kepala raja Yan Cheng dan tidak mengenal Xiao Yan. Murid baru itu juga seperti duri. Segera, dia membalas dengan amarah. Raja murid baru Yan Cheng. Hehe, itu hanya beberapa hal yang sekelompok siswa baru yang tidak tahu besarnya langit dan bumi yang dibuat, namun kamu berani membandingkan dengannya. Kembali ketika senior Xiao Yan memasuki Akademi Dalam, dia sudah menjadi bintang 6 Dado Usi. Sekarang dia telah menjalani pelatihan yang berat di dalam Akademi Dalam selama setengah tahun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia mungkin telah mencapai puncak kelas Dado Usi. Berapa pangkat Yan Cheng itu? Hanya dengan satu tamparan, dia bahkan tidak akan mengenali ibu tuanya. Seorang siswa yang lebih tua diejek. Yang disebut raja siswa baru itu hanyalah sesuatu yang telah dipilih sekelompok siswa baru dalam pertemuan mereka. Kekuatan Yan Cheng itu adalah yang paling luar biasa. Karena itu, ia didukung oleh sekelompok mahasiswa baru untuk menjadi raja mahasiswa baru. Meski kekuatan mahasiswa baru dianggap tidak kuat, mereka menang dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu juga merupakan faksi yang cukup kuat di Akademi luar. Ekspresi murid baru itu juga sedikit berubah ketika dia mendengar yang disebut puncak kekuatan Dado Usi. Dia juga jelas tentang jarak yang sangat besar antara keduanya dan segera tidak lagi berani mengucapkan kata-kata sembrono. Dia hanya menyelipkan ekornya dan melarikan diri dengan perasaan kecewa. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak mengetahui perubahan yang terjadi di Akademi luar selama setengah tahun ini. Selain itu, mereka tidak akan memperhatikannya bahkan jika mereka tahu.
Dengan kekuatan gerbang Pan, saat ini, ia mampu menduduki peringkat teratas bahkan di akademi dalam. Mengapa mereka perlu repot dengan siswa baru yang baru saja masuk akademi luar ini? Mereka mengikuti jalan dan berjalan menuju tempat di mana instruktur Ruoling beristirahat. Karena Sun Er dan Hujia, mereka telah menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa siswa yang lebih tua memang mengenali sedikit dari mereka. Namun, beberapa siswa baru memiliki wajah yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat mereka berhenti dan menoleh sambil berulang kali bercakap-cakap secara pribadi di antara mereka sendiri. Mereka bergegas sepanjang perjalanan. Sekitar 10 menit kemudian, rumah elegan instruktur Ruoling muncul di hadapan Xiao Yan. Dia diam-diam menghela nafas lega saat dia meningkatkan kecepatan langkahnya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya sampai di depan pintu sebelum mengetuknya dengan lembut. Berderak. Pintu mengeluarkan suara saat dibuka. Wajah kurus, pucat, cantik yang agak akrab muncul di pandangan Xiao Yan. Dengan sosok cantik yang lurus dan kaki ramping yang sangat panjang, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Xiao Yu? Xiao Yu, yang telah membuka pintu, juga tercengang saat melihat sekelompok besar orang di depannya. Namun, saat tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia langsung terkejut. Kejernihan kristal di matanya yang cantik muncul secara bertahap. Itu menunjukkan jejak badai yang bergulir. Jangan menangis, jangan menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya telah bergegas keluar tanpa henti. Xiao Yan menyaksikan Xiao Yu mengungkapkan sikap lembut dan lemah di depannya untuk pertama kalinya. Dia sangat tertegun dan segera berbicara dengan tergesa-gesa. Bagian belakang gigi Xiao Yu menggigit bibir bawah merahnya dengan erat. Dia akhirnya tidak menangis. Yang dia lakukan hanyalah menarik tangannya dan buru-buru lari ke dalam rumah. Di bawah perilakunya yang tidak biasa ini, Xiao Yan tidak berani menolak sedikit pun, dan membiarkannya menariknya ke depan sesuka hatinya. Dengan Xiao Yu memimpin mereka, kelompok itu melewati ruang tamu dan akhirnya tiba di depan sebuah pintu. Baru kemudian yang pertama memperlambat langkahnya dan dengan lembut membuka pintu. Tangan Xiao Yan tiba-tiba sedikit gemetar saat dia menatap ekspresi Xiao Yu. Dia perlahan masuk ke dalam kamar dan langsung melihat sebuah tempat tidur serta pria yang tergeletak di atasnya. Pria itu berusia sekitar 25 tahun. Pada saat ini, matanya tertutup rapat dan kulitnya seputih seperai. Selain itu bahkan berisi tampilan menderita dan tubuhnya sesekali akan sedikit bergetar. Wajahnya sebenarnya sedikit mirip dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah yang dikenalnya. Tinjunya tiba-tiba menegang. Ada sedikit jejak darah yang menyebar dari pupil hitam pekatnya. Sesaat kemudian, suara rendah yang menahan amarah yang tak tertandingi diam-diam keluar dari tenggorokannya. Kakak kedua. Bab 545. Perubahan tak terduga dalam klan. Suasana di dalam ruangan begitu menekan sehingga membuat orang merasa seperti tercekik. Lin Yan dan yang lainnya menatap Xiao Yan, yang menunjukkan kemarahan tak terbatas di depan mereka untuk pertama kalinya. Mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Orang ini biasanya tampak lembut dan penuh dengan senyuman ketika melihatnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menakutkan ketika dia benar-benar marah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah putih pucat Xiao Li. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Dia berbalik dan berbicara dengan Xiao Yu yang bermata merah dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Bukankah kakak laki-laki kedua harus berada di Kekaisaran Magia? Mengapa dia tiba-tiba tiba di Akademi Jianan? 2 hari yang lalu, sepupu Xiao Li yang lebih tua tiba-tiba muncul di pintu masuk Akademi Jianan dan meminta seseorang untuk memberitahuku tentang hal itu. Ketika saya bergegas keluar, saya sudah melihatnya dengan cara yang sangat lemah. Saat melihatku, dia hanya mengatakan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Xiao Yu berkata dengan lembut. Kalimat apa? Hati Xiao Yan melonjak saat dia bertanya dengan suara serak. Beritahu Xiao Yan, sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Bang! Kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dengan keras dari ruangan. Xiao Yu, yang berada paling dekat dengan Xiao Yan diguncang dan dipaksa mundur beberapa langkah.
Segera, wajah cantiknya terkejut saat dia menatap Xiao Yan, yang ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gelap dan serius. Aura ini, bahkan lebih kuat daripada instruktur Woling. Mereka belum bertemu satu sama lain selama setengah tahun, namun kekuatan Xiao Yan sudah menjadi sekuat ini. Xiao Yan gege, jangan gelisah. Sesosok buru-buru bergegas ke sisi Xiao Yan. Tangannya yang halus dengan erat meraih lengan Xiao Yan saat cahaya keemasan samar muncul. Saat disinari oleh cahaya keemasan ini, aura Xiao Yan, yang agak di luar kendali, mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Yan buru-buru terengah-engah beberapa kali. Tangannya masih gemetar tanpa sadar. Klan Xiao telah dipindahkan secara diam-diam oleh Xiao Yan ke perusahaan mercenari tempat kakaknya Xiao Ding berada sebelum Xiao Yan pergi. Sekarang, Xiao Li, yang merupakan pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan mercenari Desert Metal, telah benar-benar muncul di Akademi Jianan yang berjarak lebih dari 10.000 km dari Kekaisaran Jiamaha. Itu berarti bahwa seluruh kompi tentara bayaran bersama dengan klan Xiao, seharusnya menerima pukulan destruktif yang sangat menakutkan. Kuku Xiao Yan menusuk jauh ke telapak tangannya. Darah segar mengalir dari celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Xiao Yan menatap Xiao Li di tempat tidur yang wajahnya seputih seprai. Penyesalan seperti pisau, menyebabkan hatinya mengirimkan gelombang rasa sakit. Sungguh tak terduga bahwa dengan meminta klan Xiao pindah ke tempat kakak laki-lakinya berada, dia malah menyakiti mereka. Suasana di dalam ruangan menjadi mendung karena tekanan. Mata Xiao Yu berubah sedikit merah. Dengan masalah yang dihadapi klan Xiao, kemungkinan orang tuanya akan kesulitan melarikan diri dari tangan pembunuh itu. Peristiwa tak terduga semacam ini juga menyebabkan dia benar-benar kehilangan pendapatnya sendiri. Mereka tidak tahu berapa banyak anggota klan Xiao yang masih hidup di dalam klan Xiao. Mungkin, jika situasinya adalah yang terburuk, mungkin hanya ada mereka, generasi yang lebih muda, yang berada di luar. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kesengsaraan di dalam hatinya saat dia memikirkan bagaimana klan yang awalnya besar berakhir seperti itu. Situasi yang menyedihkan. Dia mulai menangis pelan. Xiao Yan duduk dengan lembut di sisi tempat tidur. Dia menekan tangannya yang gemetar dan memegang lengan Xiao Li. Seutas douqi ditransmisikan ke tubuh yang terakhir dan dia hanya melepaskan tangan yang terakhir beberapa saat kemudian. Kemuraman di wajahnya akhirnya menjadi sedikit redup. Namun, suaranya masih parau, dingin dan tegas. Kakak kedua memiliki luka dalam yang cukup serius. Kemungkinan dia terluka parah saat bertukar pukulan dengan orang lain. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Xiao Yan mengeluarkan obat penyembuh untuk menyembuhkan luka dalam dari dalam cincin penyimpanannya. Dia memasukkannya ke dalam mulut Xiao Li. Sesaat kemudian, corak putih pucat yang terakhir menjadi jauh lebih baik. Baru saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Mari kita tunggu adik kedua bangun sekarang. Begitu dia bangun, kita akan bisa tahu persis apa yang terjadi dengan klan Xiao. Wajah Xiao Yan gelap dan suram. Suara lembutnya memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin yang menyebabkan tulang orang menjadi dingin. Jangan bilang kalau ini dilakukan oleh sekte awan berkabut. Sun Er berkata dengan sikap ragu-ragu yang lembut. Jika itu benar-benar sekte awan berkabut, aku, Xiao Yan akan bertarung dengan mereka sampai akhir, sampai sekte itu dihancurkan. Senyuman ganas tiba-tiba ditarik di sudut mulut Xiao Yan. Suaranya tampaknya telah ditransmisikan dari neraka dan tidak mengandung sedikit pun emosi. Sun Er mendesah pelan. Di dalam Kekaisaran Mahamha, kemungkinan hampir tidak akan ada faksi lain selain sekte awan berkabut yang berani bertindak begitu kejam terhadap klan Xiao. Selama mereka menunggu Xiao Li bangun, suasana di dalam ruangan itu sombong dan menyedihkan. Ini mengakibatkan Hu Jia dan yang lainnya menghela nafas pelan sebelum diam-diam pergi dengan sikap yang agak tidak mau meninggalkan ruangan ini untuk kerabat Xiao Yan. Huk-huk. Suara batuk yang intens muncul di dalam ruangan yang sunyi. Xiao Yan, yang duduk di samping tempat tidur, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiao Li perlahan membuka matanya. Kedua pasang mata itu saling memandang. Hubungan kakak beradik yang diwarnai oleh darah menyebabkan ekspresi keduanya diam-diam menjadi lebih hangat. Aku akhirnya bisa melihatmu Xiao Yanzi, kupikir aku tidak akan bisa berjalan ke sini. Xiao Li bersandar di bantal empuk.
Kegembiraan liar yang ada di wajah Xiao Li ketika dia melihat Xiao Yan secara bertahap ditarik. Dia tersenyum sebelum mendesah. 3 bulan. Jika bukan karena saya mengandalkan binatang ajaib terbang, saya khawatir saya akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk tiba di sini dari Kekaisaran Jiamha. Catatan, Xiao Yanzi nama panggilan Xiao, artinya kecil, bukan nama keluarga, Yan, dari Xiao Yan, Zi, anak laki-laki. Xiao Yan menatap wajah putih pucat Xiao Li. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit kesedihan. Setengah tahun yang lalu, saudara laki-lakinya yang kedua masih bersemangat dan penuh dengan niat bertarung. Sekarang, bagaimanapun, semua yang tersisa di matanya adalah kekejaman yang semakin pekat. Kakak kedua, apa yang terjadi? Di mana kakak laki-laki? Xiao Yan memegang lengan Xiao Li dan bertanya dengan lembut. Senyum di wajah Xiao Li menghilang. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Di bawah tawa yang begitu sunyi, air mata Xiao Yu di sisinya mengalir ke bawah. Apakah itu sekte awan berkabut? Punggung tangan Xiao Yan bergetar dengan cepat. Kemarahan dan niat membunuh memenuhi hatinya dan hampir mengubur alasannya. Semuanya tenang selama 2 bulan setelah klan Xiao pindah ke perusahaan mercenari Desert Metal. Pencarian dari sekte awan berkabut tidak menyebar ke daerah perbatasan. Namun, mereka datang dengan tenang saat kami mengira suasana tegang akan segera berakhir. Malam itu kebetulan adalah waktu di mana perusahaan mercenari Desert Metal kami bersuka cita setiap bulan. Namun, itu berubah menjadi pesta darah. Ada cukup banyak orang yang mengepung dan membunuh perusahaan mercenari Desert Metal kami malam itu. Meskipun mereka menyembunyikan identitas mereka, bagaimana aura pedang yang merupakan metode ki unik dari sekte awan berkabut disembunyikan? Xiao Li tertawa kecil. Wajahnya memiliki balas dendam yang tak terlupakan. Orang-orang yang mengepung dan menyerang perusahaan mercenari Desert Metal kami juga sangat kuat. Hampir semua saudara dari kompi tentara bayaran tewas atau terluka. Meskipun klan Xiao memiliki beberapa tetua yang berjuang sampai mati untuk melindunginya, itu juga menderita kerugian yang cukup serius. Misty, Cloud, sekte, sepertinya bajingan tua Yunshan benar-benar berencana untuk memusnahkan kita semua. Mata hitam pekat Xiao yang dipenuhi dengan jejak darah. Wajahnya begitu buas hingga menakutkan. Tubuh Xiao yang bergetar dengan cepat saat niat membunuh yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berdiri hanya untuk segera ditahan oleh Sun Er. Xiao Yan gegeh, mau kemana kamu? Saya kembali ke Kekaisaran Hajia. Saya ingin membiarkan semua anggota sekte awan berkabut dimakamkan bersama mereka yang meninggal. Suara gelap Xiao Yan membawa niat membunuh dan keganasan yang kaya. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain mati sia-sia jika kamu kembali sekarang? Klan Xiao menghadapi bencana besar. Siapa lagi selain Anda yang bisa menyelamatkan mereka? Jika Anda mati, bagaimana saya bertanggung jawab kepada Paman Xiao? Sun Er mengerti bahwa Xiao Yan mulai kehilangan kendali karena amarahnya saat dia melihat sikap kejam Xiao Yan ini. Dia segera berteriak keras. Xiao Yan, diamlah. Alasan kakak laki-laki membuatku mempertaruhkan hidup ini untuk melakukan perjalanan sejauh itu untuk mencarimu bukanlah untuk membiarkanmu lari kembali dengan cara ini. Xiao Li dengan marah memarahi. Pembalasan darah ini adalah sesuatu yang harus kita balas dan kamu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat kamu hindari. Namun, dapatkah harus Anda membunuh Yunshan ketika Anda kembali? Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya tergerai dari dahinya. Kemarahan dan niat membunuh yang telah ditekan hingga batasnya hampir menyebabkan dia menjadi gila. Lagi pula, masalah ini juga tidak sesederhana itu. Xiao Li berkata dengan suara gelap dan serius. Xiao Yan baru pulih dari ketenangannya setelah mendengar ini. Suaranya yang serak seperti teriakan patah. Apa? Malam itu, tampaknya ada sesuatu selain dari sekte awan berkabut yang tersembunyi di antara mereka yang datang untuk menghancurkan perusahaan tentara bayaran kami malam itu, kilatan tajam berkedip di mata Xiao Li. Dia tidak menyembunyikan kebencian yang terukir di wajah putih pucatnya. Orang-orang itu mungkin telah bersembunyi di kegelapan, tapi aku masih bisa merasakan aura gelap dan dingin semacam itu. Mereka seperti sekelompok bayangan hitam dengan wajah yang tidak bisa dilihat. Apalagi, mereka memiliki target yang sangat jelas.
Semuanya menargetkan anggota klan Xiao kami. Serangan mereka tidak bisa diblokir. Kadang-kadang, rantai hitam pekat akan keluar dari kegelapan. Rantai berwarna hitam ini sangat aneh. Bahkan bisa menembus Douki. Setiap kali rantai logam berdering di malam yang gelap. Setiap kali setelah bayangan hitam misterius ini menyeret anggota klan Xiao kita, mereka akan menggeledah tubuh mereka. Dari tampang tindakan mereka, mereka tampaknya tidak disewa untuk membunuh. Sebaliknya, mereka sepertinya mencari sesuatu. Bayangan hitam? Serangan rantai logam? Istilah asing ini memasuki pikiran Xiao Yan, hanya untuk menyebabkan pikirannya yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba merasakan gelombang sedingin es. Pikirannya bergerak cepat dan adegan demi adegan dengan cepat melintas. Akhirnya, gambar itu tiba-tiba berhenti. Itu adalah bayangan hitam, rantai berwarna hitam, yang dia lihat secara sembarangan di dalam badai hitam di dataran sudut hitam. Rasa dingin berangsur-angsur naik di tubuhnya. Suara Yaolau dan Xiao Yan membawa kesungguhan karena mereka hampir terdengar bersamaan. Aula jiwa. Mengapa mereka mengincar klan Xiao? Klan Xiao tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan mereka. Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya telah rontok dan menutupi wajahnya saat dia bergumam di dalam hatinya sambil membawa benang dingin yang gelap. Yao Lao juga terdiam saat ini. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa faksi yang begitu besar dan misterius seperti Aula Jiwa akan terlibat dengan klan Xiao kecil. Tampaknya tidak mungkin hal itu terjadi padanya. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Aula Jiwa untuk mengetahui bahwa dia ada di sisi Xiao Yan. Kami tidak tahu persis apa yang mereka cari. Namun, tetua pertama telah berbicara dengan kakak laki-laki dan saya sebelum dia meninggal. Xiao Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, dia meminta Anda untuk menjaga batu giok dari klan Xiao, dan pasti tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Perasaan sedingin es tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Seutas angin dingin keluar dari mulut Xiao Yan saat suara kagum perlahan terdengar di dalam hatinya. Jadi, tujuan mereka adalah Giok Dewa Kuno Toushi. Bersambung ke episode 108. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.